Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang soal ujian sekolah. Ini tahun lalu ya, tahun 2021-2022. Oke, kita akan bahas dari soal nomor pertama. Oke, untuk soal satu ini yang ditanyakan adalah bersikap positif terhadap Pancasila dapat ditunjukkan dengan sejumlah sikap berikut kecuali. Berarti yang bukan menunjukkan sikap positif terhadap pengamalan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, jadi ideologi terbuka ini intinya adalah Pancasila itu mampu menerima sebuah perubahan kayak gitu ya. Nah, untuk yang A, menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Ya, Pancasila itu harus bisa untuk menyaring ya. Oke, berarti ini jawabannya tepat. Terus yang B, menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalis saat ini. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk ini nggak tepat ya. Kenapa? Karena semua nilai yang ada itu belum tentu benar kayak gitu ya. Jadi harus disaring mana yang baik kita terapkan, mana yang nggak sesuai dengan kepribadian kita ya jangan diterapkan kayak gitu. Terus kalau yang C, mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama, dan kekeluargaan dalam setiap kehidupan. Nah ini juga tepat, ini harus kita kembangkan. Terus yang D, bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa. Oke, ini harus kita lakukan. Terus yang E, mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini. Nah, ini juga tepat ya. Jadi kita setiap kali menerapkan hal-hal yang baru, kita harus lihat apakah sesuai dengan kepribadian kita atau tidak. Nah, itu adalah prinsip dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, makanya untuk soal di jawaban nomor satu ini, itu yang bukan merupakan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka itu yang mana? Jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B. Kenapa? Karena menyerap semua nilai-nilai yang masuk ini nilainya yang ada itu belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Makanya harus dipilih dan dipilah mana yang sesuai bisa kita terapkan, mana yang nggak sesuai harus kita lepaskan kayak gitu. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Pancasila dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara itu ada di pasal berapa? Oke, berarti kita harus ingat pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Untuk pasal 29, pasal 29 itu tentang agama. Terus pasal 30, nah ini tentang pertahanan dan keamanan. Jadi jawabannya udah tahu ya, jawabannya yang B itu dengan pertahanan keamanan. Kalau pasal 31, pasal 31 itu tentang pendidikan. Terus pasal 32 tentang kebudayaan. Terus pasal 33 itu ekonomi. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintah yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dinamakan. Oke, jadi di dalam sistem politik. Oke, sistem politik itu ada dua, suprastruktur politik sama infrastruktur. Nah, untuk yang suprastruktur itu terdiri dari ini, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk yang infrastruktur, ini terdiri dari ini, interest group, pressure group, political figures. Ya, itu tiga ini masuk kategori di infrastruktur. Nah, untuk yang suprastruktur, ini terdiri dari tiga ini. Jadi, legislatif, eksekutif, yudikatif itu masuk kategori suprastruktur politik. Oke, lanjut nomor 4. Hak yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia, yakni hak hidup, kemerdekaan, kebebasan, kebahagiaan. Berikut ini adalah dasar langsung untuk gagasan munculnya hak asasi manusia. Oke, HAM. HAM itu asalnya dari mana sih? Oke, HAM ini kita peroleh sejak kita lahir kayak itu. Karena HAM ini sendiri itu kita dapatkan dari Tuhan. Kayak misalnya kita bisa hidup itu atas adanya Tuhan kayak gitu. Nah, makanya untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat itu adalah B. Manusia diciptakan oleh Tuhan kayak gitu.
Oke, lanjut soal nomor 5. Hukum adalah himpunan peraturan, perintah, dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Pendapat tersebut merupakan pendapat dari Oke, ini teoritis sekali dan ini itu merupakan hukum menurutnya Utrecht. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 6. Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus merupakan bentuk hukum. Oke, bentuk hukum. Bentuk hukum itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Untuk yang tertulis ya berarti ada wujudnya, ada teksnya, ada bukunya kayak gitu. Kalau yang nggak tertulis ya berarti tidak dituangkan di dalam sebuah kitab aturan buku kayak gitu ya. Nah, pidato presiden ini bisa dikatakan dia adalah hukum dasar tidak tertulis. Oke, karena emang tidak dibukukan, makanya dia disebut juga sebagai konvensi. Jadi ini jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 7. Pengadilan adalah sebuah lembaga tempat masyarakat. Oke, pengadilan itu adalah untuk mencari keadilan, menuntut keadilan, gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 8. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum. Oke, taat hukum. Hukum itu apa sih? Hukum itu bisa berupa peraturan, peraturan ini bisa peraturan perundang-undangan, bisa juga berupa kebijakan. Oke. Nah, perilaku yang mencerminkan taat hukum itu yang mana? Kalau yang A, belajar dengan sungguh-sungguh, ini tidak ada aturan konkretnya ya. Terus gotong royong, menghormati orang tua, membuang sampah sembarangan, mengikuti upacara. Oke, jawaban yang paling tepat itu yang membuang sampah pada tempatnya karena sudah ada aturannya tentang kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan kayak gitu ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan, nanti kita bisa melanggar salah satu pasal di dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kebersihan lingkungan kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 9. Keseluruhan kendali dari asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara dengan negara atau negara dengan subjek hukum lain. Oke, ini seluruh kendali dari asas-asas. Seluruh kendali atau asas-asas yang mengatur. Yo, apa yang mengatur? Aturan. Ya, aturan. Lah, aturan itu bisa berupa apa untuk sebuah negara atau antar negara kayak gitu ya. Nah, ini itu biasa disebut dengan hukum. Nah, karena ini hukumnya itu mengatur berkaitan atas batas-batas negara dengan negara atau negara dengan subjek hukum lain, oke. Subjek hukum lain itu bisa organisasi negara kayak gitu ya. Jadi ini masuk kategori hukum dan ini antar batas negara berarti ini adalah hukum internasional. Berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 10. Sengketa yang dasar persengketaan atas ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian yang diakui dalam hukum internasional berarti penyelesaian masalah dilakukan secara ini berarti bisa dikatakan karena pertanyaannya berarti penyelesaian masalah ini dilakukan secara berarti ada sumbernya ini. Ini ngomongin sumber ya, sumber. Oke, sumber dalam penyelesaian masalah ini itu apa kayak gitu ya. Ini sumber. Terus ini sengketa yang dasar persengketaan atas ketentuan, atas ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian. Ya, perjanjian itu bisa menjadi sebuah sumber hukum kayak gitu ya. Nah, hukum internasional. Perjanjian antar negara. Berarti ini yang dimaksud ini itu adalah perjanjian antar negara dan perjanjian antar negara itu merupakan sumber hukum. Dia merupakan sumber hukum untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini sumber hukum. Berarti penyelesaian masalah ini itu dilakukan secara hukum. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 11. Cabang-cabang ilmu yang mempelajari interaksi, relasi, dan komunikasi yang terjadi antar negara berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang meliputi diplomasi, konflik, kebijakan, ekonomi, dan perdamaian dunia. Kalimat ini merupakan pengertian kita harus memahami ini tuh yang dimaksud apa sih kayak gitu ya. Cabang ilmu yang mempelajari interaksi
relasi, oke, berkaitan sama interaksi, relasi, komunikasi antar negara, oke. Kalau antar negara berarti berkaitan sama dunia internasional, oke. Nah, ini jawabannya yang tepat adalah hubungan internasional. Gitu ya, HI. Mungkin kalau teman-teman nanti mau lanjut kuliah HI, nah kalian akan belajar tentang ini, interaksi, relasi, komunikasi antar negara. Oke, lanjut nomor 12. Sikap yang perlu kita dukung dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Oke, politik luar negeri kita itu dengan asasnya bebas aktif. Maksudnya apa? Bebas itu bebas menjalin hubungan dengan negara lain. Oke, menjalin hubungan. Terus aktifnya apa? Aktifnya itu aktif dalam menciptakan perdamaian. Karena emang ini udah menjadi tujuan negara, perdamaian dunia, ada di alinea 4 kayak gitu ya. Nah, kira-kira yang mana nih yang bebas aktif? Mengirim pasukan perdamaian atas PBB, ya ini benar. Yang ditanyakan yang bukan ya? Oke, yang bukan. Mendukung uji coba nuklir di gurun pasir. Oke, kita skip dulu. Ikut aktif dalam gerakan non-blok, ya, benar. Gerakan non-blok itu tengah-tengah ya, netral, enggak pro blok barat maupun blok timur. Yang D, berperan aktif dalam kegiatan diplomatik, ya benar. Meningkatkan peranan di ASEAN, ya kita harus aktif di dalam ASEAN maupun PBB. Sehingga yang bukan merupakan pelaksanaan untuk politik luar negeri bebas aktif itu yang B, mendukung uji coba nuklir di gurun pasir. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. 13. Oke, dimensi bangsa merupakan koteksi disintegrasi bangsa merupakan ancaman yang sering terjadi pada negara yang memiliki keragaman. Disintegrasi bangsa harus segera diatasi agar tidak semakin berkembang luas. Berikut yang bukan termasuk upaya yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa itu apa? Disintegrasi bangsa itu intinya tidak terjalinnya persatuan dan kesatuan, oke. Tidak terjalin persatuan kesatuan kayak gitu. Berarti intinya disintegrasi bangsa itu bisa memicu perpecahan, oke. Lawannya integrasi. Kalau integral itu utuh ya. Utuh berarti terciptanya persatuan kesatuan utuh kayak gitu. Tapi kalau disintegrasi itu yang memicu perpecahan. Nah, upayanya apa? Tapi yang di sini yang ditanyakan yang bukan merupakan upaya. Berarti yang bukan upaya untuk terciptanya untuk mencegah timbulnya disintegrasi gitu ya. Kalau yang A, meningkatkan ketahanan rakyat, ya ini benar. Yang B, menanamkan nilai-nilai Pancasila, ya benar. Yang C, menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme. Oke, benar ya. Primordialisme itu apa? Primordialisme itu adalah paham yang menekankan dia sangat memegang teguh paham yang dia anut sejak kecil kayak gitu, sehingga dia itu kurang bisa menerima hal-hal baru kayak gitu, apalagi yang bertentangan dengan apa yang dia pahami sejak kecil kayak gitu. Terus yang D, mengunggulkan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya lain. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Karena kalau kita masing-masing daerah itu saling mengunggulkan budayanya sendiri dan meremehkan budaya lain, nanti ujungnya kita malah saling membanggakan budaya sendiri dan itu bisa sangat mudah untuk timbulnya masalah apalagi perpecahan. Sehingga jawabannya yang D ya. Kalau yang E, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Nah, ini tepat ya. Emang itu yang harus kita lakukan agar kita bisa mencegah timbulnya disintegrasi atau menuju negara yang mewujudkan integrasi nasional. Oke, lanjut nomor 4. Berikut ini yang bukan termasuk bentuk keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara. Oke, yang bukan. Usaha bela negara ini udah diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Permenhan, tepatnya ada di pasal 9 ayat 2. Ya, pasal 9 ayat 2.
tentang Undang-Undang Permenhan, di situ disebutkan ada 4 yang bisa kita lakukan sebagai warga negara dalam usaha bela negara. Ada apa aja? Pertama itu dengan kita lewat pendidikan kewarganegaraan, oke, lewat belajar PKN. Kedua, ikut pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ketiga, ikut sebagai anggota TNI atau prajurit TNI. Dan keempat, bisa dengan pengabdian sesuai profesi. Itu udah ada di Undang-Undang Permenhan, tepatnya di pasal 9 ayat 2. Berarti yang bukan yang mana? Yang A, menjadi tentara asing. Oke, lanjut 15. Berikut yang bukan merupakan contoh wujud integrasi nasional. Yo, tadi di atas ada disintegrasi. Disintegrasi itu berarti hal-hal yang memicu untuk kita itu tidak bersatu atau timbulnya perpecahan. Berarti kalau integrasi itu yang utuh, integral, utuh, atau intinya memicu persatuan kesatuan kayak gitu ya. Nah, sementara yang ditanyakan yang bukan. Yang bukan contoh untuk mewujudkan keutuhan bangsa itu yang mana? Oke, yang A, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari, oke ini tepat. Yang B, diadakan pekan olahraga nasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, ini tepat karena ini bisa memicu kerukunan antar daerah. Kalau yang C, sikap saling menonjolkan. Nah, menonjolkan budaya daerah dengan meremehkan budaya. Nah, ini enggak tepat ya. Kalau yang D, sikap toleransi antar umat beragama, tepat. Oke, tepat. Berarti yang enggak tepat atau bukan merupakan contoh wujud integrasi itu yang C. Oke, jawabannya yang C. Nomor 16, contoh perbuatan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, yaitu oke, yang ini. Oke, contoh perbuatan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berarti kita harus mengutamakan negara atau bangsa itu yang mana kayak gitu ya. Melakukan mobilisasi umum bila negara dalam bahaya, ya ini tepat ya. Ikut kerja bakti sekolah, ini lingkup sekolah, bergotong royong jangan rusak. Oke, lingkungan sih ini. Oke, cukup jelas ini jawabannya yang A. Oke, lanjut aja ya. Nomor 17, oke, pasal 29 itu tentang agama. Oke, ini isi banget dari pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 29 ayat 2 memberikan kemerdekaan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada penduduk. Ini emang udah ada ya di dalam Undang-Undang Dasar. Kalian bisa buka Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2. Oke, lanjut 18. Kaidah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku dan yang kewajiban dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat. Oke, ini sifatnya mengikat. Oke. Yang sifatnya mengikat itu apa? Kayak gitu ya. Aturan-aturan, petunjuk untuk tingkah laku yang wajib dilakukan maupun tidak boleh. Nah, itu yang mana? Kayak gitu ya. Apakah hukum? Oke, aku kasih jenisnya apakah hukum, norma, atau adat. Di sini boleh dan tidak boleh dan bersifatnya mengikat tingkah laku kita sehari-hari itu yang norma. Oke, kalau adat itu nanti mengacu ke hukum adat gitu. Kalau hukum berarti wajib kita lakukan kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya hukum, kalau kita nggak lakuin berarti di situ nanti akan ada sanksi gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D, norma. Oke, lanjut. Nomor 19. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tugas dari menjaga pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, terus melakukan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, terus serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin kepentingan umum, kuncinya di kepentingan umum masyarakat ini, melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Udah tau lah ya ini kewenangannya siapa. Ya, ini kewenangannya polisi. Kalau TNI dia yang menjaga pertahanan dan keamanan negara, biasanya di daerah-daerah konflik, daerah-daerah luar kayak misalnya pinggiran Indonesia kayak gitu ya. Daerah terluar Indonesia gitu. Lanjut nomor 20. Pengakuan negara lain merupakan pelengkap dalam unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Hal itu merupakan pengertian dari unsur terbentuknya negara yang bersifat unsur-unsur terbentuknya negara itu ada de facto sama de jure. Ada de facto sama de jure.
Oke, kalau de facto ya secara nyata telah memenuhi. Kalau de facto ada apa aja? Ada wilayah, terus ada rakyat, ada pemerintah, ada kedaulatan atau pengakuan dari negara lain, kayak gitu ya. Kalau de jure ya berarti intinya ada pengakuan dari negara lain. Nah, karena yang ditanyakan adalah pengakuan dari negara lain, berarti ini masuk ke yang mana? Oke. Oke, ini ada unsur deklaratifnya ya. Nah, ini sifatnya yang ditanyakan yang sifat. Berarti ini yang deklaratif. Oke, jawabannya yang A. Oke, lanjut 21. Negara tidak terjalin karena kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan. Hal ini merupakan terjadinya negara berdasarkan teori, oke? Teori. Oke, teori ketuhanan ya. Udah jelas ini. Lanjut nomor 22. Bentuk negara kita menurut pasal 1 ayat 1. Oke, pasal 1 ayat 1 bunyinya apa? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke. Ada kesatuan, ada republik kayak gitu. Oke, kesatuan ini adalah bentuk negara. Bentuk negara. Oke. Terus republik ini adalah bentuk pemerintahan. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya itu yang karena yang ditanyakan adalah bentuk negara, berarti kesatuan. Jawabannya yang E. Oke? Yang E ya. Lanjut 23. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui tadi pasal 9 Undang-Undang Permenhan ayat 2 itu sudah disebutkan kalau bela negara itu bisa lewat pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, TNI, sama profesi. Nah, ini karena dia nelayan, petani itu lewat penyediakan pangan, tim SAR PMI, kegiatan penanggulangan bencana, terus ya, nah itu berarti masuk kategori yang mana antara 4 ini? Ya, jawabannya yang tepat adalah yang C, menurut pengabdian sesuai dengan profesinya. Berarti apapun profesimu, kalau kamu bekerja tujuannya untuk meningkatkan ketahanan, meningkatkan integrasi nasional, nah itu udah masuk pengabdian sesuai profesi gitu ya. Oke, lanjut 24. Cinta bangsa yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara, contohnya itu yang mana? Oke, cinta bangsa dan negara. Kita cek, menolak segala bentuk kebudayaan yang masuk ini enggak tepat. Kita bisa menerima asalkan sesuai gitu. Sementara ini menolak gitu ya, berarti ini enggak tepat. Yang B, lebih baik membela barang luar negeri daripada membuat sendiri karena ongkosnya mahal. Ini juga nggak tepat. Ini akan semakin melemahkan perekonomian nasional karena kita nggak mandiri kayak gitu ya. Terus yang C, mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat mengerahkan roda perekonomian. Nah, ini tepat ya. Makanya kita harus menggunakan produk dalam negeri. Sekarang kita mulailah ganti brand-brand luar dengan brand dalam negeri kayak gitu ya. Banyak loh ya brand di dalam negeri itu yang memiliki kualitas yang bagus pula gitu. Jangan diragukan lagi lah untuk kualitasnya. Kalau yang D, menganggap derajat bangsa lebih unggul sedangkan derajat bangsa lain lebih rendah, ini enggak tepat karena ini arahnya nanti ke chauvinisme. Chauvinisme ini adalah nasionalisme secara berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa atau negara lain, dan itu enggak bagus. Oke, karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita masih juga bisa membutuhkan bangsa negara lain. Kalau yang E, lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru-niru bangsa lain. Aduh, ini juga nggak tepat ya. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, lanjut nomor 25. Istilah pers yang kita kenal selama ini berasal dari pers. Pers itu asalnya dari Belanda. Oke, karena kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, jadi banyak kata yang kita adopsi gitu. Oke, lanjut. Nomor 26.
Pers Indonesia muncul pertama kali pada masa penjajahan Belanda, yaitu di bawah kekuasaan gubernur. Oke, ini jawabannya Cipikun. Lanjut 27. Berikut ini adalah fungsi pers nasional menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Yang bukan itu yang mana? Oke, yang bukan karena ini sesuai di dalam undang-undangnya, berarti yang bukan itu sebagai alat propaganda dan emang bukan ya. Pers itu bukan alat propaganda. Oke, pers itu harus netral gitu. Oke, lanjut 28. Pers mempunyai kebebasan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi pers tetap harus memiliki kode etik. Salah satu kode etiknya itu apa? Kayak gitu ya. Oke, kode etik pers. Oke, sorry ada suara ayam. Oke, untuk kode etik pers itu salah satunya yang profesionalisme. Oke. Oke, lanjut 29. Salah satu bentuk kebebasan pers yang sering disalahgunakan itu yang mana? Oke, penyampaian informasi apa adanya ya tepat. Penyampaian berita oke, meminta bayaran. Wih. Oh ya ini salah ya. Sorry. Terus meminta bayaran pada narasumber, ini juga kurang tepat nih. Penelusuran berita dengan cara pengabaian HAM, ini juga bukan. Menyampaikan berita berbeda dengan yang disampaikan pemerintah. Duh, ini juga bukan ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, lanjut. Etos kerja. Oke, etos kerja itu apa? Oke. Asal dari kata etos bahasa berarti Oke, ya, yang A. Asal katanya dari etos bahasa Yunani yang berarti budaya kerja. Oke, ya. Sehingga ini jawabannya yang A ya. Oke, nah itulah pembahasan untuk soal USBN tahun 2021-2022. Nah, untuk kisi-kisinya insya Allah saya kirimkan nanti malam ya. Oke. Tolong pelajari kisi-kisinya ya. Kalau enggak ya kisi-kisi itu udah secara khusus tentang soal yang akan kita ujiankan besok ya. Oke. Jadi pelajari kisi-kisinya sesuai dengan indikator soalnya, dicari di buku, di internet juga banyak. Oke. Nah, itu sekian dulu untuk pembahasan soal USBN tahun lalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.